kehancuran perempuan itu berawal dari mengasihani laki-laki. Aku sampai mikir, nih gue nikah sama orang yang tepat gak ya? Karena Demi apa Aku sih? yang ngajarin ngomong jorok. sekarang aku udah bisa. Coba apa? ngomong. Ayo sebutin. Halo, nama aku If. Hai. Halo, nama aku Juan. Hai, Terus sama Juan deh. dan If. Makasih ya kamu udah mau luangin waktu buat kesini. Dengan senang hati. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Gila loh, ini penyanyi yang lagi hits-hitsnya. Banget. Sedia aku sebelum hujan. Aku ya, Apa? aku tuh jarang mau menghafalin lagu. Oke. Kecuali lagunya yang bikin hafal sendiri. Ngerti ya? Oke. Nah, jadi aku itu kalau suka lagu, sukanya lagu yang bisa bikin aku hafal sendiri. Dengan sendirinya. Tanpa aku harus buka lirik, aku harus hafalin. Ngerti gak maksudnya? Hmm. Nah, lagunya Gita, panggilnya aku panggil lagu Gita aja kali ya. Betul. Lagunya Gita bikin nempel di otak, sayang. Oh, sayang. Bener-bener ya kalian juga semua pasti ngerasain sih, maksudnya ngerti kan? Relate Kita gak sih. pernah lihat liriknya, tiba-tiba udah langsung hafalnya di otak. Padahal lagu itu lumayan rumit sih liriknya. Iya. Iya. Tapi serunya lagu itu kita bisa bayangin sesuai apa yang kita artiinnya sesuai yang kita mau sendiri sebenarnya. Betul. Jadi mungkin kena di kamu karena ada yang kamu merasa relate kali. Jadi lebih gampang Coba. Ku yang lama di sini, menjaga kamu tak patah hati. Relate gak ya? aku. Relate Aku lah. sih itu aku relate Oh iya, aku banget jagain sih. dia. Coba kenapa? Dari kamu dulu. Kan bisa ini jelas relate banget karena dia aja satu-satunya pasangan yang aku pacarin. Aku pacar pertama dia Demi apa sih? Iya. Kakak umur berapa? Sorry, ini bertanya. 26. 26. 26. 26 tahun. Sorry. 26 tahun? 26 tahun. Iya, kita pacaran udah 5 satu pasangan. tahun. Iya. Jadi ini nikah udah berapa ya jadinya? 6 apa mau masuk 7 tahun 7? sih, kita udah cukup lama. Kakak? Coba tebak, aku umur berapa? 2. Salah. Berapa? Apa sih? Kalau misalnya di bawah 20 kayak agak-agak pedofilia. Bro, ya. kalau di Ngeri bawah banget. 20 sih janggal bro. 2. Sebenarnya ya, aku maaf banget. Kamu mukanya kayak berondong, sumpah. Iya, memang. Iya. Demi apa? Iya, mukanya emang berondong banget. Kali Tapi ini, gak berondong. baru kali ini loh. Asik Enggak, banget, enggak biasa orang nama gue 30 Gak berondong. enggak. 27 lah. 26 aku sama kayak dia. Oh sama. 99. Kalau kamu 2001. Aku 2001, aku 24. Iya. Aku ada fakta ya. Sebenarnya pasangan tuh lebih susah kalau umurnya sama. Masa? Fakta. Menurut aku iya. Kenapa? Karena kita seumuran, jadi nggak ada yang hidup lebih lama kan. Jadi nggak ada yang lebih tahu. Harusnya kita tahunya tuh sama. Jadi lu nggak bisa lebih tahu daripada gue. Betul. Gak ada yang bisa ngajarin. Iya kak. Gak ada yang jadi let's say misalnya kamu pacaran, misalnya kamu umur 26, aku umur 40 ya. Jauh banget. Kejauhan nih. 35. Ya. Nah jadi masalah hidup aku udah melewatinya 14 tahun di depan kamu. Kamu jadi lebih kayak iya aku kasih tahu Iya, aku iya. gitu. Tapi kalau kita Ajari sama aku. nih, kita melaluinya bareng-bareng. Tapi itu seru. Kamu ada apa kak? Silakan. Tapi umur Gak bisa gitu kan aku udah. tapi umur yang lebih tua pun atau dia lebih besar pun nggak menentukan kita pasti selalu belajar dari dia. Bisa aja dia belajar sama kita yang lebih muda. Betul. Tapi Kenapa? mungkin kalau misalnya cowoknya lebih tua gitu, ada perasaan kayak ya gue akan tuntun lu gitu. Kayak aku lebih tahu tentang kehidupan lebih lama daripada kamu. Jadi wajar aku lebih tahu. Atau ceweknya lebih tua, pasti cowoknya ada insecure dong. Iya bener sih. Iya. Salah satu contohnya adalah aku pas sama Evelyn aku lumayan berubah kan. Dulu emosional dan lain-lain. Dan aku semenjak sama dia aku berubah. Tapi kalau misalnya aku sekarang umur 35, aku pasti udah berubah baru ketemu kamu. Makanya definisinya sering banget. Mungkin kamu pasti pernah dengar. Cewek itu dewasanya cepet, cowok dewasanya terlambat. Pernah dengar gak? Pernah dengar? Nah, Iya benar. mungkin itu relate dengan yang kamu sampaikan. Iya. Pernah dengar. Benar. Tapi nggak masalah sih buat aku nemenin kamu dari masih tolol sampai pinter. Nah, aku ada fakta lagi. Apa? Aku ada fakta lagi. Apa? Tolol. Enggak. Menurut Oh. aku bukan tolol yang
tolol gitu. Iya, Tapi lebih ke karena itu terlambat dewasanya kan. Tapi tahu nggak? Aku baru baca banget tadi. Kehancuran perempuan itu berawal dari mengasihani laki-laki. Setuju nggak? Bentar-bentar. Tapi kamu pacar pertamanya dia ya? Belum langsung suami. Kehancuran perempuan itu diawali dari mengasihani laki-laki. Soalnya kita nggak bisa cinta based on kita kasihan. Karena akan selamanya kita mentolerir kebodohan dia. Karena kita kasihan sama dia. Seharusnya kan kalau cinta itu Betul. kita meninggikan dia dong. Makanya kita mau udah jadi pasangan kita. Gue ngapain ya kayak ngajarin Pak Sutri gitu buat apa ya? Maksudnya harusnya dia lebih tahu gitu. Ini guys kita lagi konsultasi pre-merit. Kan kasihan boleh. Boleh. Iya, cuman kayaknya maksudnya Gita itu adalah kalau kamu pacaran bertahan dengan kasihan itu akan menghancurin. Oh tentu. Jadi jangan dong. konotasi bertahan itu jangan bertahan karena kasihan. Iya. Tapi kalau dalam hubungan ada kasihan ya wajar. Cuma jangan Wajar. bertahan demi kasihan. Ingat ya, semuanya ya. Jangan bertahan demi kasihan. Kasihan. Kenapa? Bertahan demi Tunggu. duit. Kenapa? Kalau duitnya banyak bodo am. Bercanda guys. Kenapa dia menyebutkan ini rata-rata ya? Udah 3 kali dia ngomong, 2 apa 3 kali. Apa tuh? Dia mention menemukan fakta lagi. Iya. Gitu. Asik. Berarti ini semua relate dengan apa yang kamu alami Kamu dong? lalui. Kemungkinan besar iya. Karena aku punya pasangan sekarang. Oke. Nah aku tuh selalu memastikan diri aku harus beruntung dapet dia. Aku nggak bisa menghitung-hitung gue sebenarnya ada ruginya sih ya, atau justru malah lebih baik ruginya sih. Aku nggak mau gitu. Aku nggak mau di posisi aku dirugikan gitu. Iya. Aku harus beruntung dapet dia, dan kalau aku beruntung dapet dia, aku bisa jamin dia juga beruntung dapet aku. Betul sekali. Ya sih, harusnya gitu. Contohnya gimana? Contohnya nih. Aku beruntung dapet dia karena ini lelaki pertama yang gak nyari ribut sama aku. Oh, lelakinya introvert. Kalau boleh tahu dia introvert atau tipenya yang berapi-api Extrovert. juga atau gimana? Berapi-api juga. Oke. Cuma dia dengerin aku gitu. Kalau aku ngomong nih, yapping ya. Kalau sekarang yapping ya. Gimana ya? Dia kayak nurut gitu. Ya, gitu. Gak usah cari salah aku di mana. Oh. Nah aku mau tanya. Kamu pemarah? Iya. Dulu. Kamu pasti ketemu dia suka marah-marah dulu. Masih sih sekarang. Kamu ketemu dia pasti dia marah-marah. Ya pas awal PDKT mah gak mungkin dia nunjukin dia marah-marah. Pas udah iya benar. pacaran mulai sifat bukan ego, apa namanya, temperamennya tuh kelihatan. Oke. Nah Iya, kamu iya. pertama kali lihat itu apa perasaannya? Kaget. Terus mau udahan? Enggak langsung. Sampai kita udah mau merit aja dia masih kayak gitu. Itu ya. Jadi buat kalian semua ya. Orang kalau lagi PDKT itu sifat aslinya belum keluar. Oh setuju. PDKT adalah masa paling sempurna semua orang. Betul. Kamu kalau terjatuh cinta sampai mabok cinta, pas PDKT itu bohong. Jadi caranya gimana ya? Nah itu caranya harusnya tanya ke istrinya. Apa? Gimana? Kan kamu tahu misalnya dia temperamen. Gimana caranya kamu meyakinkan ke diri kamu sendiri dong. Of course dong, kayak ini lelaki yang akan bertahan sama gue seumur hidup. Dan gue harus dealing sama temperamennya, dan itu belum tentu berubah. Betul. Aku ini hidupnya punya prinsip kayak gini nih. Semua orang punya kekurangan. Betul. Aku juga punya kekurangan, which is yang belum tentu orang bisa terima sebenarnya. Nah sekarang kita kan ngeceknya ke pasangan kita dulu nih, yang mau masuk ke dalam hidup kita. Gue siap gak ya nerima semua kekurangan dia? Itu toh satu. Nah terus kekurangan itu ada banyak jenis. Ada yang bisa ditoleransi dan ada yang tidak. Contohnya yang tadi kamu sempat mention, kita boleh kasihanin dia, tapi jangan sampai itu menjadi titik kehancuran kita buat semuanya. Karena kasihan kita gak mau ninggalin dia semena-mena atau lain-lain. Nah kekurangan yang tidak bisa ditoleransi menurut aku adalah satu. Ini prinsip aku sendiri. Kalian boleh nentuin sendiri yang kalian gak mau toleransi yang mana. Kalau aku selingkuh itu penyakit, ngulang terus, pasti semakin pintar. Kedua, main tangan, pukul. Oh iya banget. Yang ketiga ya sebenarnya ya udah pasti narkoba lah. Maksudnya ini agak jauh lah. Itu di luar Tapi hubungan kayaknya. dua ini sangat relate. Apalagi nomor 2 itu main pukul itu, apalagi aku bisa ngelihat dia itu kan temperamen. Jadi kita harus aware.
Harus aware. Nah. Ya sebenarnya kan Apa itu berdekatan nah lu? nih. Nah, Marah-marah ntar kena nih apa. makanya orang tuh yang emosional, kamu mau lihat mereka rata-rata kalau nggak pukul diri sendiri, banting barang, teriak-teriak. Oke. Nah, aku masih bisa toleransi itu karena aku nggak bisa toleransi cuma apa kalau dia pukul aku. Nah, toleransi itu maksudnya gimana? Kekurangan dia yang lain. Oke, dia aslinya emosional, tapi dia nggak pernah mau pukul aku. Jadi aku harus pelan-pelan bisa ngubah dia. Nih ya, kekurangan tuh ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Aku pelupa Oke. dari lahir misalnya, karena ada saraf aku babi bu bebo. Itu mau sampai profesor bolak-balik tangan lu begini juga susah. Dan kita Itu sering berarti berantem karena itu. kekurangan yang agak sulit, tapi ya masih bisa dibilangin. Terus kalau aku ngejawab dengan nada nyolot, itu bisa diubah nggak? Bisa. Bisa Bisa sih. Nah itu berarti bisa diubah dong, kekurangan yang bisa diubah. Terus emosional, hal kecil yang seharusnya nggak kenapa-napa, tapi karena aku dulu udah terbiasa, orang tua aku nih misalnya contoh, nggak ada apa-apa tiba-tiba ngomongnya kayak gini, ya kenapa harus kayak gitu? Nah itu kan udah kedetoks di kita jadi kebiasaan. Orang jadinya ketika kita udah di masa sekarang pas lagi ngomong baik-baik, kita nanggepnya itu udah sesuatu yang kayak nggak, gue harus self defense gitu. Nah sebenarnya itu kan sesuatu yang bisa diubah, tapi memang butuh waktu yang lama. Kamu bisa cukup sabar atau enggak untuk nemenin dia untuk berubah gitu. Ya, dan dia memilih untuk sabar dan nemenin aku buat berubah. Tapi kalau aku nggak bertemu dia, belum tentu aku berubah. Aku pernah ada di satu titik di mana aku sampai mikir, nih gue nikah sama orang yang tepat nggak ya? Karena dia emosi banget, terus kayaknya gue ngomong udah nggak dianggap nih. Misalnya aku mikir kayak gitu. Tapi aku cuma mikir kayak gini nih. Oke, selama dia belum pukul aku, selama dia nggak selingkuh. Karena aku udah janji sama diri aku juga punya kekurangan yang kayaknya orang lain bahkan nggak sanggup mentoleransi itu. Tapi kok dia bisa? Maksud aku berarti gue kan manusia di dunia ini nggak selalu maunya gue yang di ngertiin doang, dia juga mau. Oke, gue akan coba lakuin itu ke dia. Kayak gitu. Nah, supaya hubungan tuh berjalan yang baik, sebenarnya kan komunikasi nomor 1. Kalau dia aja nggak mau diajak komunikasi, jangan berharap ke depannya mau lancar. Kedua, aku selalu mikir aku akan kasih yang terbaik yang aku bisa, sampai dia merasa beruntung punya aku. Nah itu seperti yang kayak kamu sampaikan. Jadi aku nggak mau perhitungan, bener kita nggak boleh hitung-hitung kalkulasi. Karena kalau udah perhitungan nggak bakal lancar sih sampai ke belakangnya. Setuju. Kayak gitu. Sangat setuju. Kamu kan tadi kamu mention kamu berapi-api. Berapi-apinya itu kamu tipe api apa nih? Api biru, api merah, atau petasan? Nah beda-beda tuh. Aku tuh ngerasa aku tuh banyak banget kekurangannya. Sama kita semua punya banyak kekurangan. Iya. Tapi aku tuh sangat obvi gitu loh. Kayak aku aslinya tuh geradakan yang kayak bisa naruh barang di mana aja. Oke. Terus suka kalau misalnya megang sesuatu bisa jatuh, kayak clumsy banget. Iya, oke. Terus ngomongnya suka kayak gitu deh, pokoknya gak kontrol. Iya, misalnya kayak gitu-gitu deh. Nah, sedangkan pasangan aku ini tuh rapi parah orangnya. Rapi mampus. Kayak hidupnya tuh tertata banget. Bangun pagi, jujur. Bangun pagi, kita mau kerjain ini. Kalau misalnya gak sesuai plan dia bisa kayak gue gagal gitu, gue fail, I'm a failure gitu, bisa kayak gitu. Dia bisa kayak panis dirinya sendiri kalau ada sesuatu yang nggak sesuai mau dia gitu. Apa tuh harus perfect gitu. Sedangkan aku kayak clumsy. gitu. Tapi ini yang bikin pasangan tuh seimbang loh. Betul sekali. Sebenarnya dia itu, ini menarik ya. Ini aku sedikit cerita kenapa kita bisa bareng gitu. Awalnya aku tuh tahu kita temenan. Aku tuh tahu dia tuh tipenya kayak apa. Nah tipe dia tuh bule. Nah bingung gak tuh? Kamu bule? Bule apa nih? Bule Depok. Kamu blue apa sih rambutnya blue? Bule, blue terus kayak
Dia tipe bule. Terus aku tahu temen-temennya tuh cantik-cantik, kayak influencer gitu. Terus Jadi aku tuh taunya ya aku tuh gak akan di radar dia gitu loh. Sedangkan aku soalnya kayak gini bentuknya gitu, jangan jauh dengan tipe dia. Apa begini bentuknya bagus? Bule jauh banget kan dari aku. Gak juga sih. tergantung ini sebenarnya sih. Gak jauh lah. Masa sih Kak? Ada yang lebih milih kamu daripada bule. Iya. Ada yang lebih milih dia daripada kamu. Iya. Iya. Jangan sebenarnya menganggap bahwa diri kamu tuh nggak atraktif. Ya udah aku cantik. Yes. Banget. Yes. Tapi jangan berlebihan juga ya. Ya intinya aku sangat tidak bersih. Maksudnya aku cuek gitu loh, Ya, statue gitu loh. Sedangkan dia tuh nggak statue. Dia benar-benar aware banget sama penampilannya dia, aware sama apa yang dia pakai gitu. Nah, aku bingung kenapa dia Mau mau sama kamu. sama aku gitu. Dan kita pernah ada di conversation kenapa dia mau sama aku karena dia bilang aku tuh hidup tuh buat hari ini banget orangnya. YOLO. Iya kayak bahagia. Aku pokoknya hari ini mau bahagia. Jadi gak ada yang bisa bikin gue gak bahagia tiap hari. Jadi apa yang aku lakukan itu buat gue bahagia hari ini. Mau nanti apa terjadi di ke depan tuh aku cuek banget. Betul. Gitu. Sedangkan dia tuh yang kalkulatif banget. Kita melakukan ini untuk masa depan yang cerah. Oh kalau kamu malah yang tadi. Iya aku cuek banget. Sangat cuek. Dan dia gak pernah ketemu orang yang sangat sehidup untuk hari ini gitu. Dan sebenarnya berarti ini kita ngomong kepribadian kalian berbeda jauh. Iya. Berbanding terbalik. Tapi komunikasi kalian gimana? Komunikasi. Iya, lancar. Kalau kasih masukan, dengerin satu sama lain atau Nah aku tuh ada saran bagus banget dari mama papa aku. banyaknya quotes-nya. Keren loh dia. Apa sih? Keren. Keren. Apa? Mama kalian berdua sama Gingsul ya? Iya. Lucu sumpah. Iya. Aku kayak dari tadi merhatiin. Iya. Kayak lucu Gingsul dulu Gingsul. Karena kita Dracula Itu quotes-nya. nanti. Quotes-nya itu. Kalau misalnya kamu anaknya Gingsul lucu juga tau. Iya lucu kan. Tiga-tiga Gingsul. Lanjut ya. Iya. Aku pernah dapat omongan gitu dari papa mamaku. Berantem tuh jangan dibawa tidur. Satu. Kedua, kalau punya pasangan, apalagi udah menikah, itu teman ngobrol seumur hidup. Jangan cari teman ngobrol lain. Jadi kalau misalnya kamu berantem, bayangkan teman ngobrol kamu tuh hilang. Kamu mau ngobrol sama siapa gitu. Pasti kamu ngobrolnya cari orang lain kan. Itu tuh jangan. Apalagi lawan jenis. Apalagi jangan itu. Aku adalah papa kamu sebenarnya. Orang tua kamu. Gimana? Sama persis. Apakah aku yang Omongan di orang itu selama ini? Orang tua kamu ngomong tuh benar-benar sama persis kayak aku udah pernah ngomong ke orang Sama lain. kayak Evelyn juga. Prinsipnya sama. Justru menurut aku kamu dipertemukan dengan, kita gak tahu jodoh apa enggak, maksudnya nikah sampai Betul. nikah, punya anak apa enggak, tapi kamu dipertemukan sama dia itu, gue kayak ini pakar ya. Anjay. Kamu dipertemukan dengan dia, itu menurut aku takdir. Tinggal kalian berdua gimana caranya saling menurunkan ego untuk menemu di titik yang sama. Karena kamu orangnya berantakan. Ya. Kalau nggak dia yang rapiin kamu, siapa lagi? Dia orangnya terlalu rapi. Kalau nggak ada yang bawa dia have fun, siapa lagi? Ngerti gak? Ngerti. Nah aku sama Evelyn, aku yang lebih apa ya? Lebih apa? Gua karena aku sama dia tuh kayak udah sama-sama menyesuaikan. Dulu aku lebih bandel. Evelyn tuh dia kan, aku pacar pertama dia kan. Aku ada mantan lah beberapa. Jadi ya menurut aku itu yang bikin kita akhirnya sama-sama berusaha mau ketemu di tengah gitu. Aku belajar sama dia belajar sama aku. Jadi balik lagi kalian berdua bisa selamanya jodoh apapun itu tergantung kalian. Tergantung Jadi kalian. sekarang aku jadi bandel. Enggak. Dulu kamu polos banget Evelyn. Iya. Dia tuh Sumpah? polos banget. Sumpah? Dia gak tahu lampu kuning, lampu merah, Tahu. kuning, hijau. Iya. Tahu ya lampu nih nyetir nih. Hah? Lampu kuning tuh buat apa sih? Enggak. Demi lebay apa banget. Kamu sih? nanya lampu kuning buat Enggak, apa? itu lebay coy, lebay. Kamu Demi nanya apa sih? Enggak. Kamu Jangan- nanyanya apa? Jangan over lu. Apa? Enggak, yang aku enggak tahu tuh dulu ganjil genap sama tol lingkar luar lingkar Sama dalam. aja. Itu juga sama. Ya itu lebih susah daripada lampu merah. Dia bilang apa tuh, coy. Apa? Jadi Evelyn pernah nanya aku gini, Seng, ini peraturan ganjil genap, yang ganjil platnya atau orang di dalamnya? Iya, sumpah. Gue sampai Tapi kakak tahu ini. Apa sih yang 3 orang? 3 in 1 tahu?
Oh itu berarti 3 in 1 kali maksudnya. Iya. Iya. Oh, Tapi udah gak berlaku di Indonesia karena semua orang ternyata nyarter. dijokiin iya. Biar aman. Nah Iya. dulu aku pikirnya ganjil genap tuh sama dengan yang itu. Oh, kamu gak nyetir ya? Dulu nggak. Enggak, tapi emang jarang keluar. Kalau keluar kan cuma sama orang tua. Terus Oh, terus dia saking polosnya dia nggak pernah ngomong jorok. Demi apa Aku sih? yang ngajarin ngomong jorok. Sekarang aku udah bisa. Coba apa? ngomong. Ayo sebutin. Evelyn, nggak usah yang itu. Itu Aku udah pasti sekecil ini tuh kalau kamu nyebut. Ada yang lain. Jangan yang itu Oh ya. dulu paling kasar aku mah tai sih. Oh, ya. Itu pun udah aku oke ajarin. lah. Ya Kamu itu. ngajarin. Iya. Tapi kalau dia bilang dia sifatnya cuek banget. Kalau dia bilang dia sifatnya cuek banget, Seng. Ini sebenarnya relate dengan nama panggung dia. Apa? It Oh, Gita. aku ya? Oh, Iya. iya. I don't give a Iya, ternyata dari situ ya. Iya dari situ betul. Nama asli kamu tuh sebenarnya siapa sih? Gita. Maaf ya, Aku tuh malah- emang agak posisinya kayak orang gak Gak jelas. apa-apa kak. Gak apa-apa. Bumi, semua kesalahan Bumil bumil kita bebas. maafkan. Baik. Malah aku nggak tahu kalau di dalam It Gita itu adalah ada Gita. Iya Gita. Karena aku tahunya cuman Anegivak itu dong. Iya. It Gita V. Jadi nama asli dia? Gita. Gita. Gutawan. Sebenarnya ada panjang. Nah, coba apa? Tapi kayak kurang gitu loh kak. Emang coba. Bukan kurang namanya. Tapi bukan nama panggung Abel gitu. Coba Apa-apa? Panjang kak. Francisca Gita. Sepanjang-panjangnya emang 2 jam. Enggak. Namanya kayak Brigita Sariolina Berumeliala. Bagus loh sayang, sumpah. Iya. Sumpah bagus. Tapi ribet sumpah. Maksudnya nggak memorable. Walaupun sebenarnya orang susah juga nyebut It Gitaf. Tapi kalau udah diomonginnya It cara Gitaf. nyebutnya gimana, berarti kan udah diomongin ya. Jadi it's a good thing. Tapi kalau Brigita tuh kayak nggak kayak gini harusnya orangnya. Aku selalu bilang kalau denger nama Brigita, dia tuh pasti punya Cantik. iya influencer duduknya kayak gitu. manis gitu. Nah kalau aku wortel Aku kayak dari nggak kayak gitu dari gitu. percakapan kita 20 menit ini, Hah? aku udah menyimpulkan bahwa sepertinya dia ada trauma, Seng. Trauma apa? Apa ya? Karena dia suka tidak percaya diri, benar gak sih? Masa sih? Dari tadi kan kamu udah mention nama ini nggak cocok deh kayaknya buat aku, ya kan? Terus kamu bilang banyak orang yang nggak setuju sama aku karena orangnya begini. Nggak tahu ya. Mungkin emang ada trauma apa nggak tapi? Sebenarnya orang yang gak pedean tuh benar. Iya kan? Aku cuma pede kalau nyanyi doang. Ikhlas. Aku ngerasa nih aku bisa melampaui dunia ini cuman bisa dengan nyanyi. Iya. Keren. Iya aku Gak bisa merasa dengan cara lain. dia nggak pedean. Mungkin ada luka dulu zaman dulu atau apa aku nggak tahu lah. Tapi kamu kayaknya perlu lebih percaya diri aja menurut aku. Kita nggak seburuk itu. Sebenarnya gini ya, aku tuh salut banget sama konten creator yang bisa gede hanya dengan ngomong. Aku iri mampus. Gak iri sih, iri tuh kesana kayak apa gitu ya. Enggak. Lebih ke keren banget menurut aku. Karena kalau aku ngomong di sosmed itu belum tentu seberpengaruh itu. Dan itu memang kayak kenyataan gitu menurut aku. Kalau aku nyanyi, aku yakin kayak di antara kalian semua aku yakin aku nyanyi yang paling bagus. Aku bisa tuh kayak Iya, gitu iya. mentalitasnya. Tapi kalau aku ngomong belum tentu aku didengar. Makanya aku salut banget kayak kamu ini kak. Itu aja sih. Makasih. Aku literally menyampaikan sama persis dengan apa yang kamu sampaikan. Ingat kan, aku dulu ngomong kayak gini sampai aku nangis-nangis loh. Gimana? Aku justru iri sama orang yang punya skill nyanyi dan bla bla bla. Bakat gitu Bukan dia bilang. konten kreator yang cuma Oh my God. mulut doang. Sama persis. Jadi ketika kamu merasa gini, kamu jangan kaget kalau ternyata lawan kamu pernah mengalami hal yang sama. Karena aku merasa gue cuma waktu itu aku misalnya cosplay avatar atau apa. Karena kan emang kita basically ngelawak. Aku bilang itu bukan skill. Aku bilang sama pasanganku, sama si Juan. Aku sampai nangis loh. Aku kayak aku nggak punya bakat deh kayaknya. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Aku sampai kayak gitu. Wow. Tapi Aku bilang aku keren kalau kalian pada bisa nyanyi dan lain-lain. disitulah perannya saya. Kamu ngomong apa? Jadi guru les Goblok ya orang. Enggak. Aku bilang ya aku bantu semangatin lah. Oke. Maksudnya bakat menurut aku bakat itu semua orang punya. Tapi tergantung dari cara kamu lihatnya aja. Itu bakat apa bukan. Setuju. Ngerti ya? Kayak kamu bisa nyanyi itu bakat. Evelyn
dia bilang dia cuma bisa acting dan konten dan lain-lain. Acting itu juga bakat. Jujur. Gak semua orang bisa acting. Jujur. Kamu bisa berekspresi itu bakat. Jujur. Bisa berekspresi. Iya. Gak Dan semua itu orang bisa berekspresi. Real gitu, ekspresinya tuh kelihatan natural. Natural. Kan emang aku flat. Emang natural sih dia. Cuman ya itu maksudnya bakat itu kamu ya intinya pede aja lah. Jangan menganggap diri itu terlalu rendah gitu loh. Iya betul. Kata Aku dia juga pede. gitu. Aku bisa nyanyi. Coba dong. Nah. Suaranya bagus kayak Adam Levine. Sumpah. Enggak dong kalau enggak dong. Serius Kak? Enggak. Aku emang orangnya pede aja. Apapun Kelihatan aku pede. Sih. Aku bisa melihat aura-aura kepedean itu sih. Tapi yang in a good way ya, jangan Iya, good way. Ngomong. Pede Tapi apaan ada fakta tentang diri aku Asik sendiri. quotes lagi. Enggak, ini gak quotes. Ini Seru. fakta tentang diri aku sendiri. Yang aku yakin ada orang di luar sana juga merasakan hal sama secara kolektif ya. Sebenarnya tuh tumbuh gak pede tuh bukan karena kita ngerasa ada yang kurang dari kita gitu. Kita kurang cakep atau kurang public speaking atau apa gitu. Gak melulu sesederhana itu, tapi lebih ke banyak validasi datang dari orang lain yang menurut kita kurang. Jadi kita selalu mempertanyakan self worth kita. Karena kita kayak craving validasi tertentu, dan itu kita gak dapetin dari orang lain gitu. Betul. Nah mungkin kenapa kamu bisa pede, Karena aku dapat validasi itu validasinya. gitu. Dan itu terjadi pas kamu kecil, pas lagi bertumbuh, dapat praise, dapat apresiasi gitu. setuju. Setuju? Setuju banget. Masuk tuh. Setuju in a good way ya. Aku ngerti maksudnya kalian berarti kenapa nggak pede ya. Setelah kamu ngomong aku jadi mikir bener sih. Ya. Kamu dapetin itu? Dapat dari aku kecil. Jadi aku kecil. Contoh ya misalnya dulu aku mau jadi atlet badminton. Oke. Aku sering juara badminton. Banyak yang puji kan. Aku main sama siapapun semua orang bilang jago. Suara bagus kata mama. Kata mama semua aku mah perfect. Suara bagus aku nggak begitu pede sih. Masih ada validasi juga. Cuman balik lagi yang orang banyak validasi. Semua olahraga aku bisa. Berenang dan lain-lain itu validasi buat aku ya. Aku jadi merasa pede nih gitu. Aku bisa semuanya gitu. Nah itu. Ya. Jadi kenapa orang-orang gak pede termasuk aku, karena aku lumayan krisis sih dulu sebelum jadi It Gitaf gitu. Aku tuh ngerasa kayak sesederhana gini. Aku waktu mulai karir tuh rambut aku belum hijau. Oke. Itu tuh masih kayak ada 10 warna sebelum hijau ini. Oh warna-warni. Beneran. Magic Ibini aku semuanya warna. Itu aku masukin ke rambut aku. Oke. Nah terakhir tuh hijau. Dan hijau itu pertama kali aku meletek secara pakai karya sendiri. Oke. Kalau kamu tahu lagu Takut, itu pertama kali Takut aku tambah dewasa. Ya itu. Takut tambah. Iya itu. Gila tuh lagu ya. Aku itu lagu pertama yang aku ciptakan sendiri, yang meledak dengan menggunakan rambut hijau. Nah, karena aku ngerasa bukan karena akunya, tapi yang membawa aku sejauh ini hijaunya. Makanya aku gak pernah lepas Jadi dari bagi hijau. kamu itu rambut hoki. Iya. Enggak, rambut kamu hitam juga melejit itu. Enggak Kak, enggak tahu. Maksudnya maksudnya tuh ada ketakutan itu. Iya. Semua dia lucu banget kalau ketawa kayak Cardi B tau gak? Iya. Iya, I wish you well in hell. Nonton gak yang dia di Arab? Nonton dong. Yang dia halal. Nonton dong. Dia ngomong apa yang diulang-ulang sama dia ya? Oh iya, masya Allah kayak gitu kan. Aku nonton, kamu nggak tahu kan? Nggak apa-apa. Tapi lu ketawa kayak tahu aja. Desi nggak tahu pasti kan? Tapi si Gita tuh panggilan berarti sebenarnya Gita atau Gitaf berarti? Gita. Oke. Berarti Gita tuh semua lagu bikin sendiri. Betul. Tapi aku merasa, apalagi dari pembahasan kamu dari awal sampai sekarang, kamu ini anaknya sekarang lagi romance life banget ya? Iya. Kesem-sem banget ya? Oh iyalah Kak. Pacaran berapa lama sih? Sekian tahun lah. Nah, ini nih menarik. Terakhir ini lagu kamu sangat-sangat romance. Karena yang viral yang di TikTok sebelumnya yang tidak takut dewasa itu, ini sebenarnya kan gak satu alur nih. Betul. Beda. Betul. Yang sekarang sangat romance. Terus kamu tadi bilang ini
artinya agak susah nih. Beda-beda tiap orang nangkepnya. Oh iya. Sebenarnya apa sih yang kamu mau sampaikan di situ? Karena kan sampai Mata Najwa Nyanyi. Iya, Najwa Shihab. Kak Najwa Shihab aja kan sampai komenin kan. Nah, aslinya apa sih? Boleh tau gak? Jadi Sedih Aku Sebelum Hujan itu adalah bentuk luapan cinta aku. Karena aku juga merasa dicintai. Makanya aku bisa bikin karya kayak gitu. Jadi imagine what love can do to you. Kalau lu dicintai sebegitunya, lu tuh bener-bener bisa kayak melesat seperti roket gitu. Kayak lihat look at both of you gitu. Ya gak sih? Jadi itu yang terjadi sama aku. Aku tuh bener-bener ngerasa aku sebucin itu dengan pasangan yang tepat. Makanya bisa bikin lagu seperti itu. Tapi kalau itu kita udah kasih ke masyarakat luas, itu bisa beragam banget maknanya. Ada orang yang kayak cuman cinta sendirian, bucin, mampus tapi gak dibucinin balik, unrequited love, itu banyak banget interpretasinya. Ada yang interpretasi ke Tuhan, ngutip-ngutip dari Alkitab. Oh, masuk lagi? Iya, terus kayak bahkan sekarang ada juga interpretasi hutan dan bumi ini gitu, fungsi hutan di bumi ini. Pokoknya jadi banyak banget gitu. Kalau dari aku pribadi, ya emang cinta tuh kayak gitu bentuknya. Kita tuh nggak ngelihat diri kita gitu kalau udah ngomongin cinta. Iya. Tapi kita bisa ngelihat kita bahagia karena kita bikin dia bahagia gitu. Kita merasa bahagia karena ngeliat dia bahagia. Nah, itu adalah bentuk luapan cinta aku yang aku kemas. Sebenarnya harapan aku sebenarnya ya lo harus cari orang yang bisa bikin lo kayak gitu. Bikin ngerasa lo dicintai juga. Oh, maksudnya ke orang lain, bukan ke pasangan kamu toh? Iya. Ya dong, masa kayak kamu berharap ugal-ugalan tuh harus setara memang, gitu loh istilahnya. Karena ya itu. Tapi aku punya pertanyaan. Kata kamu ini kan momen bucin kamu. Tapi di bagian akhir lirik setahu aku kamu bilang apa tuh? Yang sebelum emang sebegitunya Memang sebegitunya. Derajat dulu ya? Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya. Aku gitu. Iya. Nah, ini aku memang waktu membuat kalimat aku, ini lagi ngomongin situasi bukan setara kufu, setara bibit bebet bobot gitu. Jadi aku nggak ngomongin itu, tapi waktu aku nulis itu, saat aku melihat dia, aku tuh nggak ngelihat, aku tuh merasa kekurangannya dia itu bisa aku penuhi. Kekurangan aku juga bisa dia penuhi. Tapi kalau soal tidak setaranya, itu kayak apa ya? Contohnya ya, kayak misalnya gini, nggak setara dalam artian, misalnya aku yang meletup-letup, dia yang enggak. Relate banget lagi. Iya, jadi ngerti. bukan soal bibit bobot-bobot, karena menurut aku itu bisa jadi satu pertimbangan yang valid banget gitu. Tapi energi, rasa, orang yang bacot juga capek kalau ketemu sama bacot. Tapi dia akan tenang kalau ada satu bacot satu enggak. Nanti satu hari bisa jadi dia yang bacot, kita yang enggak gitu. Nah itu menurut aku energi itu gitu. Sumpah kita berdua banget. Iya, kamu deh aja. Kita nggak tahu kita sih. Kalau aku hidup aku love story sekali. Maksud aku merasa aku hidup di dunia ini untuk mencintai orang. Aku mikir aku seperti itu. Iya, makanya aku selalu mikir aku akan ngelakuin apa yang aku bisa semampuku, ngasih yang terbaik yang aku bisa buat pasanganku, sampai memang kayak gini lah istilahnya. Aku nggak tahu orang tua kamu pernah nggak pesan ini ke kamu, karena kan kamu belum married. Karena di orang tuaku atau di lingkungan orang tuaku tuh tipenya kayak gini nih. Ya elah lu lagi mesra-mesranya, ntar tunggu lu kalau udah nikah. Kalau itu sering banget kamu udah mau nikah nanti bakal baik kayak gitu. Banyak semua deh kayaknya. Apalagi lihat kamu happy, pasti dia ada mention nanti kayak ntar tunggu ya lu ya kalau udah nikah baru tahu deh bla bla bla. Lu kira pacaran sama nikah sama? Lu nggak tahu kan nikah, apalagi punya anak. Nah, aku cara menanggapinya menurutku kasih tahu agak unik. Aku tipenya aku mikir kayak gini nih. Ya, kalau memang hidup ini ditakdirkan untuk semua orang di dunia ya, ditakdirkan untuk akan hancur ketika nikah, hancur pas menikah, ya udah nggak apa-apa.
biarin gue sekarang menikmati masa ini selama gue bisa. Cengli dong. Jadi gue gak akan menyesal. Ini prinsip aku. Maksudnya kalau memang di dunia ini semuanya pasti kayak gitu. Tapi namanya pasangan pasti ada gak cocoknya lah. Pasti ada slacknya. Jadi yang gitu. Sebenarnya yang aku soal tadi ada banyak orang yang bakal ngomong kayak gitu. Aku tuh suka bertanya-tanya loh kenapa orang bisa ngomong kayak ntar lihat aja tuh, lo kan baru pacaran, terus lagi happy-happynya. Itu ada tisu kalau mau. Butuh gak? Gak usah kan. Minum dulu kali ya. Boleh dong. Aku suka bingung gitu. Iya. Oh iya. Belum. Soalnya gini. Kok kan minum gak sih? Minum dikit. Oh minum. Nikah itu kan pilihan. Nikah itu bukan kayak abis sekolah UN gitu. Yang wajib gitu. Ya memang nikah itu wajib, tapi nikah itu pilihan. Pilihannya siapa itu juga pilihan gitu. Iya betul. Jadi aku bingung kenapa mereka ngomong kayak gitu. Karena menurut aku ini bodoh-bodohin aku terserah, tapi menurut aku cinta itu dirawat. Iya betul. Bukan cinta abis nikah terus abis itu nanti Biarin. drama-dramanya itu seakan-akan kayak orang lain tuh gak boleh nikmatin kebahagiaannya gitu. Untuk sementara gitu. Betul. Soalnya cinta itu kan dirawat kan. Betul. Kalau emang satu orangnya tiba-tiba kurang ajar, misalnya tiba-tiba selingkuh gitu, bukan berarti itu adalah gue bilang sih gak percaya nih kayak begitu. Mereka rata-rata ngomong gitu karena mereka menyesal. Ada menyesal, merasakan menyesal. Makanya kita nih kalau bisa jangan pernah sesalin keputusan kita, karena itu keputusan kita yang ambil. Betul. Dan aku pernah terfikirkan kalau karena banyak banget yang bilang cowok itu kalau nggak brengsek ya gay. Ini sorry agak di luar, tapi itu aku nggak ngerti mindset cowok dari mana. Mungkin cowok brengsek juga yang mengatakan itu ya, yang bilang cowok itu cuma kalau nggak brengsek ya gay. Jadi antara dia bakal main cewek atau enggak dia suka sama cowok. Jadi aku selalu menanamkan di otak aku, selama ini aku percaya dia orang yang baik. Tapi kalau sampai itu terjadi, aku tidak akan menyesali apapun yang sudah dia perbuat ke aku, karena itu sudah cukup baik buat aku dan aku happy spending time sama dia dari aku awal pacaran sampai momen kita berdua lah. Kalau itu terjadi, aku nggak mau menyesal kayak gitu. Jadi menurut aku penyesalan tuh nomor 1 buat kita bikin orang makin gak mau untuk sesuatu gitu. Contohnya kayak tadi. Iya, pengalaman yang kita alami gak perlu dipaksakan ke orang lain. Benar, aku setuju banget. Sebenarnya ini yang unik ya. Jadi tuh aku sama pasangan aku itu temboknya lumayan. Agama. Paham gak? Agama tapi. Ya itulah pokoknya. Oke. Iya, tembok biasa Tembok sama dengan apa agama. lagi ya tembok yang lain. Iya. Aku tadi gak nangkep lagi. Tembok agama biasanya. Terus. Nah, ada kayak sebenarnya kalau nggak langsung ke direct ke aku, tapi ada juga orang-orang kayak kenapa gitu lu mau ngejalanin hubungan yang kayak gini gitu. Ini terlepas dari betapa beratnya nanti. Aku ngerasa kayak aku nggak bakal jadi diri aku yang kayak gini kalau nggak bersama dia gitu. Aku ini kita nggak ngomongin dia brengsek ya. Anggaplah dia tidak brengsek sampai titik terakhir. Aku sangat bersyukur akan kehadiran dia. Sampai dia pergi pun aku akan menghormati keputusan itu. Aku akan sangat aku akan tetap mencintai keputusan dia untuk dia pergi gitu. Karena dia udah membuat aku kayak gini. Imagine kalau nggak ada dia gitu. Mungkin nggak ada dia aku sebelum hujan. Mungkin aku nggak datang ke sini gitu. Kita nggak pernah tahu kan. Betul. Jadi aku suka mikir kayak kenapa orang selalu negatif banget sama kebahagiaan orang saat nikah gitu. Aku aja yang pacaran aja, aku sebersyukur itu. Dan kita pisah juga nggak apa-apa. Tapi kalau menikah tuh sama aja gitu. Hanya kita serumah gitu. Ya tapi ini apakah akan relate dengan setahu kamu akan keluar lagu baru ya? Yang mungkin kamu bisa share juga untuk nanti teman-teman dengar pas tanggal berapa? Keluarnya 5 Januari 5 Januari 2026. 5 Januari kalian harus tungguin. Ini katanya tentang romance juga. Romance. Gak sabar sih denger lagunya. Dan dari kamu sendiri yang bikin. Iya aku yang bikin. Tapi bahas tentang maksudnya boleh tahu gak kayak apa rasa bersyukur ke pasangan kamu yang kayak dari tadi lagunya kamu tentang mention apa? Ini atau apa?
Ini aku yakin banget. Aduh kamu pacar pertamanya dia lagi. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi Maksudnya, aku pernah menyukai orang. pernah. Oh iya. Tapi pernah sakit, pernah patah hati. Pernah. Oke, gini. Biasa sih ini common di perempuan ya. Aku nggak tahu, ini mungkin aku bakal tanya kamu juga. Kamu ngerasain kayak gitu juga apa enggak? Jadi kalau kita lagi patah hati, sendi ngilu tuh. Oke. Pernah nggak kamu ngerasain sakit hati Hah? sampai sendi tuh kayak ngilu, nginget itu, atau misalnya bagi berada di suatu tempat yang pernah ada memorinya, atau misalnya denger orang ngomong apa, misalnya tiba-tiba nama dia disebut, tiba-tiba kayak sendi ngilu. Kalau sendi ngilu sih enggak, tapi aku masih ingat sampai sekarang dimana aku patah hati lihat cowok yang bahkan bukan statusnya pacar aku. Aku masih ingat dimana ini kita tuh hubungannya HTS, tapi orang di sekolah tuh mungkin taunya kita jalan bareng lah. Oh, oke. Intinya dia akhirnya bersama cewek lain. Tapi jadi dia menyerah. Ini kita juga ada struggle, tapi dia menyerah lah, udah nggak bisa lanjutin lagi. Tapi menyerahnya dengan cara dia jalan sama cewek lain, karena dia tahu aku gimana pun nggak mau lepasin dia. Nah, aku ingat banget rasanya itu kayak hati kita disiram air panas mendidih. Bener-bener exact definisi yang tepat. Nah, itu kalau aku. Jadi aku nggak ngerasa, kalau sampai sekarang sih ngilu-ngilu udah nggak. Tapi dia satu-satunya orang yang bisa bikin aku lupa sama orang ini. Oh, Nice sekali. Susah sekali loh. Karena saya punya beberapa mantan ya. Pernah Saya nggak? pernah lagi ngilu. Kalau nggak sendinya ngilu, dadanya kayak digeremes Iya. Aku ke dalam gitu. malas hidup aja gitu. Ya sih, kayak kalau misalnya keinget dia nih, apalagi apa yang dilakukan oleh dia terhadap saya, ngilu sih. Nah, Sampai ke hati ngilunya. ini. Gimana lagunya? Itu kan berarti kita semua pernah ngerasain itu kan? Iya, ngilu ya. Nah, aku tuh suka mengandai-ngandai gitu. Apalagi kalau lagi happy-happynya sama orang atau sama lingkungan gitu. Aku suka bertanya-tanya, kalau gue pisah sama mereka rutinitas gue apa? Kayak bingung gitu loh. Misalnya nih, amit-amit. Iya. Tuhan Yesus jangan gitu. Iya. Misalnya kamu berpisah. Iya. Kalian berdua berpisah. Kayak kebayang gak sih rutinitas apa yang bakal gue Aku sering mikirin. gitu. Kebayang gak? Kok lu udah sering mikirin? Kok lu udah sering mikirin aja? Enggak, maksudnya gini loh. Mikirnya tuh kalau gue gak ada Evelyn gue ngapain nih? Iya. Bukan kalau gue pisah gue ngapain. Kalau gak ada Evelyn di dunia ini, gue lagi ngapain sekarang? Gue gak tahu gue rutinitasnya apa. Bingung kan? Bener. Nah, aku tuh juga kayak gitu. Jadi berkaitan sama sendi ngilu gitu. Karena aku yakin tiap perpisahan itu berat kan. Betul. Tapi one thing about perpisahan, kita akan selalu ada rutinitas baru lagi dong. Betul. Yang itu tuh kayak tiba-tiba semuanya gak ada dianya aja. Kayak kita bangun udah gak ngechat dia. Kita siap-siap gak chat dia. Kita pergi gak bareng dia. Kita ngelakuin kegiatan kita gak ngabarin dia. Kayak gitu. Sama hidup ya, rutenya. Tapi intinya gak ada dia. Dan itu tuh kayak, kalau aku pernah berpisah dan itu kayak linglung gitu loh. Nah enggak dulu tuh begini. Misalnya kayak sederhana nih botol, aku bukain dia gitu. Iya. Terus kayak ini rame-rame ya, gimana cara buka botol sekarang gitu. Kayak gitu-gitu loh. Lagunya berarti tentang kayak kebiasaan kita Tanpa dia. enggak, berarti gini. Apa tuh? Dia kan bikinnya soal sekarang. Jadi dimana kamu ngebayangin kalau sampai amit banget itu bisa terjadi gitu ya betul, kan. betul. Exactly. Boleh gak sih nadanya dikit aja? Nadanya Ref. Kayak na habis itu lanjut sampai N. Itu masuk pil dong. ini bukan chorusnya, tapi ini verse-nya. Verse-nya ya. Verse-nya tuh kayak bagian awal. Jika kita berpisah, rutinitasku apa? Cara hidupku yang dulu, waktu itu apa? Gitu. Tapi bakal ada ini, aku kurang gitu ngerti tentang musik, tapi bagi aku tuh itu judulnya apa sih tepatnya? Sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum hujan tuh bagian belakangnya entah kenapa kayak ada style country-nya menurutku. Nah, apakah itu akan genrenya sebenarnya apa sih nih? Kalau yang country pop. Nah, berarti yang nanti akan
disebar tanggal 5 Januari itu apakah ada genre yang sama? Iya, aku emang lagi mencoba sesuatu yang baru untuk musik aku ke ranah genre yang jarang banget di Indonesia. Bukan jarang ya, lebih ke arah sudah lama nggak mengudara banyak gitu di Country pop. country, terutama country gitu. Jadi ini lumayan eksplorasi diri juga. Country menarik banget lagi. Hmm. Ya lagi. Hey baby. Coba Kayak gitu-gitu. kita bahas kulik lebih dalam lagi tentang Gita di luar ini kali ya, romance life-nya. Apa tuh? Kamu tuh lebih dekat sama mama atau sama papa? Mama, papa aku mah sangat-sangat statue. Statue banget. Tapi papa aku baik banget. Ini tips buat kamu ya. Oke, papa. Tips buat kamu Calon ya. papa. Jadi yang aku sadari dari orang tua aku sama orang tua aku, mereka kan juga baru menikah pertama kali ya. Jadi ya karena mereka jadi orang tua baru pertama kali, tentu pasti ada kadang-kala mereka nggak bisa regulasi emosinya, ada kadang-kala mereka lepas gitu. Misalnya mereka bisa kasar secara fisik atau secara verbal gitu. Nah, ini yang unik ya dari pertumbuhan aku. Anak tuh melihat. Mau sekecil apapun tuh anak tuh melihat. Betul. Jadi dan itu membekas kan. Jadi aku selalu ngelihat papa aku tuh jadi sosok yang galak gitu. Sampai detik ini aku masih ngerasa papa aku galak gitu. Tapi anak tuh lucu. Kenapa? Karena anak tuh bisa loh langsung berubah dari hari itu untuk masa depan kalau orang tuanya ngomong maaf. Aku tuh masih inget banget waktu mama papa aku ngomong maaf pertama kali ke aku. Langsung berubah. Iya. Dan aku secara badan aku langsung mekanismenya langsung berubah. Mekanisme langsung, damai gitu ya. Iya, langsung kayak kalau lagi tiba-tiba ngebentak mereka, aku langsung kayak salah lagi gue. Iya. Karena dia minta Tiba-tiba maaf. jadi anak bayi gitu. Karena aku cuman inget dia pernah minta maaf sama aku sekali. Make sense lagi. Iya. Jadi sebenarnya kebanyakan dari kita nih anak-anak masih ngerasa disfungsional sampai sekarang itu karena orang tuanya gak pernah minta maaf. Udah itu doang sebenarnya. Iya. Jadi one day kalau misalnya bukan one day dong, udah pasti lahir ini anak ini kan. Nah, Nanti kalau udah lahir. Nanti kalau udah gede, ternyata anak itu cuma butuh kata maaf doang. Mau dimarahin separah apa, mau hanya butuh maaf. Iya, orang tua biasa gengsi. Betul. Orang tua biasa gengsi, jadi pada jarang yang minta maaf. Oke sih, ini kita udah 50 menit ya. Kita mau masuk games. Kita ada games. Jadi kalau misalnya kamu mengambil pertanyaan di dalam sini dan kamu tidak bisa jawab, kamu harus makan makanan. Hukumannya? Demi apa sih? Hukumannya adalah 2 tahun kemudian. Ini adalah jambru. 2 kali lu udah. Demi apa sih? Itu adalah jembru. Bau jembru jangan dicium. Bau jembru. Ini kamu boleh ambil pertanyaan. Aku gak tahu pertanyaannya apa sih. Kalau kamu gak bisa jawab, kamu akan Enggak. berat nih. Enggak, maksudnya apa? Ini edible. Ini bisa dimakan. Di dalam. Ini Dari tadi sayurnya jatuh semua. Di sini. Ini gitu. Itu edible, tenang. Digeser aja jadi sini. Oh iya. Jangan kamu lagi milha. Iya, ya ampun Kak. Ini di sini ada 3 pertanyaan buat kamu. Ya. 3-tiganya. Kalau kamu gak bisa jawab 1, makan sekali. Kalau gak bisa makan 1, jawab sekali. Oh, konsepnya ini kayak Truth order. terus-terusan gitu dihukumnya ya. Sebenarnya nggak perlu. Sekali abis itu makan sekali cukup gitu. Tapi Kayak sekali cukup sih. Kita lebih suka orang menderita. Oke siap. Boleh dibaca pertanyaannya. Abis itu nggak usah Tapi dijawab. kalau aku bisa jawab, Nggak berarti udah makan. beres dong. Udah. Dong, kan 3 pertanyaan. Oh gitu. Saya ini agak nggak fair buat tamu sih. Iya, Harusnya siapa kalau nih? Ini gak fair. Ini Jujur nggak ya, fair. kenapa siapa yang bikin ya? Kira-kira Bapak No, Johnson. Jessica Jen. Lah gila banget sih ini menurut Apa gua. coba? Apa? Siapakah pianis atau komposer lagu yang tuli namun menghasilkan banyak karya? Nah ini mau jawab apa juga salah nih kayaknya kedengaran nih. Iya. Siapa? Gak ada. Gak tahu. Gak ada. Ada, tapi Aku nggak nggak tahu. tahu. Jujur aku juga nggak tahu. Ya udah. Jadi kayak nggak apa-apa sih, Ya nggak udah usah kita makan. toleransi ya. Yang lain aja ya. Pertanyaan ini. Ini bikin pertanyaan agak psikopat. Yuk. Gila emang tim Aneh. saya. Enggak, tapi
Tapi soalnya si Gita juga sampai belajar bahasa isyarat. Iya, karena aku di sini cacat nih kanan. Bukan Tapi- cacat. Yang kiri emang lebih bisa denger, kanan tuh bukan cacat. Itu karena apa sih? Yang ini cacat lah kak hitungannya mah. Emang lahirnya begitu. Tapi bisa dengar. Bisa, tapi kayak cuma 10-20%. Jadi kalau aku gini, aku gak dengar kamu ngomong apa, cuma kayak bergumam aja. Tapi even pakai alat bantu berarti gak bisa? Gak ngapain kak, kan ini kiri denger. Enggak, maksudnya kan mana tahu biar jelas dua-duanya. Nggak perlu. Ya tinggal operasi aja sebenarnya, kan ini operasi daun telinga. Karena ketutup. Oh. Berarti kalau misalnya aku ngomong gini kamu gak kedengeran dong. Kan kebuka ininya. Oh sorry. Lanjut. Ya. Jutlan. Sebutkan penyanyi Indonesia yang memiliki lagu terbanyak. Ada Ini fakta. Ini sampai Wow. sekarang ini terkenal. Oh gini deh. Aku juga nebak deh gimana. Aku juga tahu. nebak. siapa? Oh sumpah. Masih terkenal kan? Kakakmu juga nebak. Aku juga nebak. Cara siapa yang duluan jadinya? Kamu aja dulu. Enggak. Gue nebak doang. Masih aktif manggung kan? Yaudah gak jadi nebak dia aja. Bener. Harusnya masih. Coba ya, Dewa 19. Aku juga pertama pikir itu sih. Masa? Cowok sih? sekali lagi ya. Cowok. Anang. Ahmad Dhani. Oh aku tahu. Kamen. Afgan. Admes Kamaleng. Bentar kak. Cowok. Adrian Halif. Adrian Halif sih. Ini Denny Caknan. Ini Wali. Aku tahu. Apa? Kaget loh. Apa? Kaget loh. Belum. Apa? Yang nulis lagu terbanyak kan? Iya. Punya lagu terbanyak. Siapa? Oh ini. Yovie Widianto. Yovian Uno maksud lo? Siapa? Ini yang nulisin Yovie lagu Nuno. Keisha Levronka. Kan berarti gini sepantaran Anang, bro. Silon Seven. Udah makan aja. Chris Udah Patti. kebanyakan. Iya ya. Makan. Enggak, aku gak mau. Udah habis makan baru kasih tahu jawabannya. Sepantaran Anang kan. Ini edible. Vidi Aldiano. Ya. Gak Udah mungkin dia mau kak. Sayang, mic-nya Masa tolong Vidi geserin. Aldiano? Sayang, mic-nya tolong geserin. Biar kelihatan deh. Aduh. Anang Hermansyah bukan, Ahmad Dhani bukan, The Bagindas bukan. The King. Nasar. The King siapa The King? Udah, makan dulu. Only King we know, only Nasar ya. Dekat itu. Deket siapa? Udah. Roma Irama. Iya, tapi telat sudah makan. Betul, Roma Irama. Dia masih berusaha nebak sambil itu loh. Makan ya. Iya. Dicium lagi. Ini for the first time in forever loh. Terima mas. Itu deh. Enak. Gimana rasanya? Abis ini pita suara kamu makin bagus. Iya. Edible. Edible. Dijamin edible. Boleh minum kok. Boleh minum kok. Boleh minum. Ini ada tisu. Iya. Yeay. Oke guys, terima kasih bersama kita bersama Gita. Masih ada ini. Belum yang ada 15 tahun. 15 tahun apa? Dia disuka kan. Jadi di podcast aku tuh aku selalu biasain untuk di endingnya tamu tuh boleh sampein ke kamera, sampein untuk 10 tahun ke depan. Ngapain? Jadi 10 tahun ke depan nanti kamu nonton ini, kamu udah bisa lihat manifesting kamu tercapai atau tidak. Oh menarik banget. Ya. Menarik Bener-bener banget. manifesting aja, jadi yang impossible bahkan bisa terjadi loh. Oh iya. Aku kata-kata pertamanya apa? Kata-kata kalimatnya gimana? Wadidaw. Bebas, kamu mau nggak mau. Wadidaw. Misalnya Untuk 10 tahun. kayak gini, kita harus 10 tahun lagi lu lihat nanti lu lagi duduk di mana. Oh ngapain, iya. Lu udah punya ini. Oh iya. Untuk 10 tahun ke depan gitu. Untuk 10 tahun ke depan aku akan melakukan international tour. Legit. Go. Berarti ini kamu udah international tour ceritanya nih. Iya. Nah, kamu lagi ngomong nih ke 10 tahun ke depan. Hi girl, you made it. Wah. Nice. Nice. Udah gitu. Ya. Yeay, Yeay, Aileen.